Guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, ini perasaan dia ya. Orang yang saat ini kamu sayang. Three of Cups. Seseorang yang saat ini kamu sayang, perasaannya lagi apa? Senang, gembira, ya. Ada justice, teman-teman. Di sini. Ya, kegembiraan ini dibatasi. Gitu. Karena kenapa? Barangkali ada pedang yang dia pegang di sana adalah teringat kamu. Ya, dia lagi seneng gitu ya, mungkin apa yang dia inginkan tercapai dalam beberapa waktu ini ya, namun kegembiraan ini nggak bisa membuat diri dia full bahagianya. Kepikiran kamu, ada yang bikin menghambat energi bahagianya, yaitu pingin sekali berkomunikasi dengan kamu. Tuh ya, dia pingin cerita tentang keadaan dia dengan prestasinya saat ini. Dia mau ngomong sama kamu. Tapi ada hambatan di dalam komunikasi. Ada tembok kan teman-teman di desan. Desan itu biasanya anak kecil dan juga tembok ya. Kalau enggak sebuah bendera yang sedang merayakan kemenangan. Meskipun di sini ada halangan rintangan yang ada di antara kalian, tetapi perasaan dia sangat senang dan ya energinya dia bahagia gitu. Ya, saat ini bahagia meskipun kalian mungkin sama-sama sibuk, tidak saling komunikasi. Tetapi kamu tetap setia dengan dia, dia pun sama seperti itu ya, sama-sama menjaga dan energinya kalian berdua lagi sama-sama jatuh cinta. Namun di sini yang membuat bingung saat ini perjalanan di dalam hubungan ini adalah dia melihatnya ke arahmu ya. Di sini adalah kamu. Ada sesuatu yang gak beres nih sepertinya yang kamu sembunyikan dari dia. Membuat diri dia saat ini terpikir, apa ya, pantesan aja nih kalau diajak ketemu susah. Kalau diajak komunikasi, wah lebih susah lagi, ternyata ini ya. Nah ya, coba ingat-ingat apa yang kalian sembunyikan dari dia. Oke, di sini aku ngelihatnya kalian ada yang mungkin sudah pernah menikah ya, sudah pernah atau memang sudah juga punya keturunan, punya anak. Ini yang mungkin jadi pandangan dia saat ini ya, kayak aduh gimana ya gitu pergerakan ke depannya ya, bingung ya karena kamu udah punya anak atau udah pernah berkeluarga, jadi dia khawatir banget keluarganya di sini tidak setuju dengan hubungan kalian. Tuh ya, kayaknya dia udah datang ke rumah orang tuanya deh. Ya, orang yang saat ini kamu sayang ini udah cerita sama orang tuanya nih kalau dia mau ada calon yang mau dikenalin ke orang tuanya. Namun mungkin masa lalu kamu ya guys ya, di sini yang membuat ragu diri dia ya. Dia berpandangan khawatir terhadap pendapat dari orang tuanya ya tentang kamu. Di sini juga orang tuanya memberikan saran, memberikan jalan untuk membatasi hubungan dengan kamu. Kenapa? Karena memang ada banyak hal yang dia takutkan. Yang dia takutkan adalah si orang tuanya ini takut ya, ke depannya ini akan ada banyak masalah, akan banyak musibah gitu loh. Ya, atau mungkin juga begini teman-teman. Posisinya dia sudah punya keluarga, sudah punya anak gitu ya, udah punya pasangan dan dia belum memutus hubungan itu dengan
keluarganya ya, maksudnya dengan pasangannya masih belum bercerai, hubungannya masih baik-baik aja, tapi udah bilang sama orang tuanya kalau pingin ngelamar kamu atau pingin ngajak kamu ini serius ya, tapi orang tuanya memberikan jawaban pandangan supaya ya dipikirkan dulu ya, karena dia sudah menikah. Ini akan membuat salah satu di antara kalian di sini sering bikin ulah atau tidak betah ya dalam hubungan ini ke depannya. Ini kata orang tuanya terhadap dia ya, perasaan orang yang kamu sayang saat ini lagi mau bikin plan, ada apa ya, kayak rencana gitu deh, mau ketemu sama kamu, mau kenalin kamu sama orang tuanya gitu. Tapi ada keraguan di dalam perasaan dia karena udah dapat jawaban dari ibu bapaknya atau dari anggota keluarga lainnya, sehingga dia tuh gimana ya caranya bisa menikah sama kamu, bisa ngelamar kamu, tapi orang tua belum merestui. Dia banyak ngelamun guys ya, introspeksi diri di sini tuh. Mungkin orang tuanya ngasih pandangan, bener nih dek, bener nih kamu nikah, kan udah nikah gitu ya, mau jadiin yang keberapa ini gitu ya. Kekurangan-kekurangan yang saat ini dia hadapi bersama dengan pasangannya membuat diri dia mencari yang lain, yaitu mencoba mendapatkan kamu. Kamu ini sebenarnya teman-teman sudah lama diincar sama dia, udah lama diinginkan sama dia. Dia sering dalam diamnya, dia kok nggak pernah ngomong sih selama ini deket sama aku gitu ya. Ternyata memang dia lihat-lihat kondisinya kamu seperti apa dan bagaimana, supaya apa? Supaya pertama dia memang firasatnya benar bahwa kamu adalah orang yang mungkin hidupnya bebas, hidupnya makmur, hidupnya baik gitu ya. Dia nggak mau ada sesuatu yang menghalangi hubungan kalian, terutama ada di pihak kamu. Dan dia juga sering orang yang sering ini ya teman-teman ya, seorang pemikir gitu, jadi dikit-dikit dipikirin baik buruknya ya. Orang ini memang termasuknya orang yang sering lolos dari masalah teman-teman ya. Hidupnya banyak masalah nih di hermit, tetapi orangnya selalu lolos ya, entah mungkin hokinya dia seperti itu ya. Dia mau ngenalin sama orang tuanya, tapi di sini mungkin dia mikir lagi nih, baik nggak ya atau bagaimana. Mungkin dia nggak mau kamu nanti merasa sakit hati, kecewa gitu ya, atau membuat diri kamu malu. Dia nggak mau sampai itu terjadi dan dia melihat itu adalah kamu. Di sini dia di hermit, dia mencoba untuk berpikir, menimbang-nimbang gitu, kecocokan antara kamu dengan keluarganya, atau memang dia ingin dapat restu dari keluarganya, tapi hingga saat ini dia belum mendapatkan restu tersebut, sehingga dia mungkin sedang memikirkan cara bagaimana bisa menjadi pasangan kamu. Ini lagi mikir dia teman-teman ya, orang yang kamu sayang saat ini juga lagi bingung, betul kan? Dia sedang benar-benar bingung banget. Mungkin udah berapa lama nih kalian nggak komunikasi nih? Bingung sekali mau diperjuangkan. Dia juga belum cukup mampu ya di finansial, tapi tidak diperjuangkan. Dia punya perasaan yang siap gitu, yang kuat untuk menjadi pasanganmu ya. Dan aku lihat di sini teman-teman, sepertinya memang antara kamu dan dia di sini masih sering ribut, salah paham ya. Ini masih sering terjadi pada diri dia. Kenapa seperti itu nih Mas? Karena dia masih memikirkan dirinya sendiri, masih sering cari validasi tentang dirinya, keahliannya, kebisaannya, kelebihannya, sehingga di sini membuat kamu kayak tersingkir ya, kayak nggak dibutuhin. Padahal memang dia nih jiwanya jiwa kayak gini, bebas ya, jiwa orang-orang yang tidak mau terikat dengan larangan, prosedur-prosedur dalam cinta ya. Cukup dia udah ngerti, dia bisa patuhi tanpa harus di bawah kendali kamu. Dia nggak suka dicerewetin, nggak suka dilunjak ya. Intinya memang masih sayang sama kamu, tapi dia juga berat ya untuk berkorbannya. Ten of Swords, kayak capek banget sih ngejalanin hubungan ini gitu.
Dia lelah banget ngejalanin hubungan ini karena tidak ada pergerakan, stagnan di tempat aja, bikin dia tuh kayak mikir, kenapa ya aku kayak gini-gini aja gitu, masalahnya di mana? Padahal mungkin kamu sudah banyak apa namanya, usaha, dan dia melihat itu ya, sehingga mungkin di matanya dia melihat kamu sudah kecapean, kelelahan ya. Dan ini yang membuat kalian saat ini mungkin jarang ketemu juga gitu ya, dan membuat kamu atau dia di sini ya, dia yang kita, yang apa ya, yang kita bacakan ini, sepertinya tidak punya apa ya, semangat, tidak punya pikiran yang percaya diri ya, bahwa memang hubungan ini bisa menjadi satu. Dia nggak kepikiran ke arah sana. Jadi yang jadi hambatannya saat ini apa tuh gitu ya, yang membuat kalian saat ini kayak renggang nih, apa nih? Nah, dia udah tahu tuh masalahnya di mana, komunikasi. Ini yang membuat dia tuh kayak aduh ya, nggak bisa dia diajak komunikasian. Walaupun memang nggak jalan satu-satunya cara buat dia kembali ke kamu adalah dengan ngobrol, dengan me time gitu ya. Kalau sering-sering me time sih Kak, aku lihat di sini ya, kemungkinan untuk pernikahan itu ya hampir 80% pasti akan terjadi gitu. Tapi yang aku lihat gitu, harus ada pengorbanan salah satunya ya, harus ada yang bisa melepas karena satunya sudah ada pasangan. Ini yang membuat hubungan ini terasa dekat tapi kok kayak nggak punya kedekatan ya, asing. Dan tuh lihat kan, dia kenalin sama orang tuanya. Pokoknya nanti kalau ada kesempatan ya, dia mau kenalin meskipun dia udah punya keluarga atau kamu pernah berkeluarga. Di sini tekad dia mau mengenalkan kamu kepada mereka. Dalam waktu dekat ini dia akan komunikasi dan mencari kamu ya. Dan bagaimana kamu terhadap dia? Aku rasa ada keraguan-keraguan dalam hati kamu, meskipun kamu sering kepoin dia juga, tapi bukan berarti kamu jatuh cinta kepada dia. Di sini ada the judgment, dimana perasaan itu tiba-tiba hilang terhadap dia ya. Memang kamu ingin hubungannya itu baik-baik aja, tapi kamu sudah kehilangan perasaan untuk kembali menjalani hubungan dengan dia. Tapi kalau apa ya, kalau kamu didapetin orang lain baru dia muncul gitu loh ya. Saat kamu jomblo atau tidak berada dengan siapa-siapa, dia seperti kayak berani ya buat ninggalin kamu. Tapi kalau gitu ya, kalau saja saat ini dia mengetahui bahwa ada seseorang yang diam-diam menyukai kamu, yang usianya sepantar atau jauh lebih muda daripada kamu, ini mungkin dia nggak akan percaya bahwa sebetulnya kamu adalah orang yang memiliki semua elemen kehidupan, sehingga kamu ini sebenarnya banyak direbutin orang gitu ya, banyak disukai orang, tapi bukan orang yang sepelean, bukan orang yang gampangan gitu ya. Kamu lebih tertarik kepada orang-orang yang usianya jauh lebih matang, tapi nanti kamu bakal dideketin sama orang-orang yang muda loh. Jadi dalam waktu seminggu atau sebulan gitu, kamu tuh bakal didatengin tuh sama orang-orang yang punya usianya lebih muda dari kamu. Oke, dia mau berusaha untuk menaklukkan perasaan kamu lagi karena dia masih mencintai kamu, dan ada energi kemelekatan dalam hatinya membuat diri dia tidak bisa jauh dari kamu, karena kamu di sini yang sudah menaklukkan jiwanya atau hatinya ke kamu. Aku lihat di sini dia capek ngadapin semua ini, dan dia pingin dalam waktu dekat ini ada sebuah momen penting gitu ya, dimana memang dia sangat ngebet ingin menikahi kamu, tapi dengan catatan kamu tidak memiliki pasangan. Itu mungkin akan memudahkan dia dalam menjalani komunikasi. Tapi kalau kamu sudah punya suami, udah punya istri, jadi nggak mungkin bisa ya. Dia akan banyak pertimbangan, sekalipun dia mungkin menangis darah, itu nggak mungkin bisa merubah lagi ya apa yang dia lihat gitu, dia dengar, dan dia tahu tentang kamu. Seperti itu energinya saat ini guys.
Dan energimu saat ini fine-fine aja, nggak terlalu terambisi dengan cita-cita orang lain, dan kamu juga lebih kayak banyak sakit hati saat ini atas perbuatan dia atau orang-orang yang ada di sekeliling dia ya. Ada Knight of Pentacles, artinya adalah apa? Bahwasannya nanti dia akan berjuang gitu ya buat ngedapetin kamu gitu. Apapun yang udah dia omongin ke kamu itu akan jadi nyata, bahwa dia akan mendapatkan kamu lagi. Dan The Magician, bahwa apa yang menjadi keinginannya itu akan tercapai ya. Dia akan terus berusaha untuk mendapatkan kamu, meskipun kamu di sini mungkin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kayak sekarang tuh kayaknya dia tuh kayak tergila-gila sama kamu, tau gak sih teman-teman? Tidak bisa lepas dari kamu gitu. Kok bisa gitu sih Mas Mada? Emang kalau ketemu orangnya cuek? Enggak teman-teman, serius. Cuman dia itu punya energi langit ya, sehingga apa yang diperintah itu selalu ngikut gitu. Jadi mungkin dia harusnya sedih nggak jadi sedih ya. Dia bisa menata, mengolah semua masalah, sehingga dia selalu berada dalam tindakan yang baik gitu. Meskipun nyebelin sebenarnya, tapi dia cukup baik sih sama kamu teman-teman. Ini bisa dibilang jodoh. Kalau memang kamu nggak punya pacar, nggak punya suami, nggak punya istri, ini bisa sih ya, bisa saja terjadi hubungan pernikahan ini dalam waktu dekat ya. Ada zodiak dari Cancer, Libra, Leo, Gemini, Pisces ya. Ada Aries, Virgo, Capricorn, ada Aries, Gemini, Sagittarius, Virgo, lalu ada apa ya ini, Aries lagi ya, ada Pisces, terus Capricorn, dan yang terakhir Gemini. Pokoknya dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, jaga wibawa kita, dan selalu tetap bahagia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan untuk inisial dari pembacaan ini adalah, teman-teman, aku singkat banget bacanya ya, karena memang lagi ada sesuatu yang gak bisa dijelasin. Ini heran aku juga, nggak tahu, mungkin ini ada godaan sedikit ya membuat video ini. Ini mataku nggak mau kebuka, jadi dia merem, nutup, ngambil kartunya dengan keadaan merem. Ini bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu, sampai jumpa lagi guys, see you.